tidak perlu gerakan peristaltik pun akan terdorong karena ada gravitasi itu ke bawah. Namun jika makanan berupa padatan akan lebih lama proses menelannya karena perlu ada gerakan peristaltik. Lalu bagaimana sih tahapan proses menelan? Kalau kita biasanya makan telan-telan aja kan, padahal ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap volunteer, yaitu mencetuskan proses penelanan. Jadi kita meminta diri kita dengan ada rangsangan saraf, oke ini waktunya menelan. Makanya tahap volunteer ini dilakukan secara sadar dengan perintah dari diri sendiri. Lalu ada tahap faringeal yang bersifat di bawah kesadaran, yaitu tidak perlu adanya refleks secara langsung, di mana tahap faringeal ini adalah membantu jalannya makanan dari faring ke esofagus. Lalu ada tahap esofagial. Ini juga merupakan tahap yang di luar kesadaran manusia karena terjadi secara alami, di mana di dalam esofagus ini tadi ada gerakan peristaltik untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung ya. Oke, yang ketiga ini adalah anatomi dari lambung. Jadi ketika makanan dalam bentuk bolus sudah didorong oleh esofagus ke lambung. Nah, lambung ini adalah organ ketiga terpenting yang ada dalam sistem pencernaan. Kita pelajari dahulu anatomi dari lambung sendiri. Lambung ini bentuknya seperti huruf J ya. Tuh, kayak huruf J karena melengkung dan seperti balon. Jadi ketika makanannya penuh, lambung ini akan mengembang. Namun ketika makanannya nggak ada atau perut kita dalam keadaan kosong, lambung ini akan mengempis. Lambung ini memiliki lengkung pendek dan juga lengkung panjang, di mana bagian permukaannya ini terdapat pembuluh-pembuluh darah ya, namun sangat halus. Nah, lapisan terluarnya ini namanya adalah fundus. Jadi yang akan terikat atau mengenai jaringan adiposa, yaitu jaringan penyangga atau jaringan lemak yang menyangga organ-organ tersebut berada pada fungsinya. Lalu ada lapisan kardia, yaitu berupa lapisan otot yang menyebabkan lambung ini memiliki atau dapat melakukan gerakan peristaltik, di mana lapisan kardia ini ada 2 lapis, yaitu lapisan yang bersifat longitudinal atau memanjang dan juga lapisan yang bersifat sikuler atau memutar. Nah, lapisan paling dalamnya adalah lapisan pilorus. Di sini ada pilorus ya. Lalu ada sphincter. Sphincter ini adalah sebagai katup yang berperan untuk menjaga kapan makanan ini dihantarkan ke dalam usus atau masih diolah oleh lambung. Lambung ini ukurannya bervariasi tergantung kepada masing-masing individunya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi lambung. Fungsi lambung sendiri ada banyak. Nah, di antaranya yang paling utama adalah menyimpan makanan yang dicerna. Sudah pasti karena bolus yang dihantarkan dari esofagus itu akan disimpan dahulu pada lambung untuk dilakukan proses lebih lanjut. Serta setelah makanan yang tadi disimpan kan, dilakukan pencernaan lebih lanjut, yaitu pemecahan mekanis dari makanan yang akan dicerna. Terjadinya seperti apa? Pemecahan mekanis itu adalah membentuk kimus. Kimus itu adalah aktivitas lambung dalam mengakibatkan membuat massa yang tidak padat tapi setengah cair yang berkadar asam tinggi yang berasal dari bolus. Jadi bolusnya dirubah menjadi kimus. Itu adalah gerakan mekanis di dalam lambung. Lalu ada mekanisme kimiawi yang terjadi di lambung berupa memutuskan ikatan-ikatan kimia dalam makanan atau komponen makanan melalui aktivitas asam lambung dan juga enzim, di mana di sini terjadi
pencernaan atau pemecahan protein, karbohidrat, dan juga lipid menjadi senyawa yang bentuk sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh masuk ke dalam sistem peredaran darah. Lalu, lambung ini juga memproduksi faktor intrinsik yaitu glikoprotein yang di mana glikoprotein ini dibutuhkan dalam saluran pencernaan untuk memproses absorpsi vitamin, contohnya vitamin B12 pada usus halus. Selanjutnya, makanan yang akan dicerna ini akan menyatu dengan enzim dan juga senyawa lain yang disekresikan oleh kelenjar. Lalu apa aja sih enzim yang berperan berada di lambung? Akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi enzim dan juga senyawa lainnya itu akan membuat massa setengah padat yang disebut dengan chymus. Ya. Jadi banyak. Selain itu, di lambung juga terdapat sedikit proses absorpsi atau penyerapan zat makanan, di mana beberapa zat yang diabsorpsi antara lain adalah obat yang larut lemak, contohnya aspirin. Lalu ada alkohol yang diabsorpsi melalui dinding lambung, serta juga zat-zat yang larut dalam air akan terabsorpsi dalam jumlah yang sangat sedikit. Jadi kebanyakan kalau di dalam lambung ini zat-zat yang bersifat larut lemak. Lalu setelah ini kita akan membahas tentang getah asam lambung atau senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar yang ada di lambung. Yang pertama ada pepsin, yaitu memecah protein. Contohnya, memecah protein yang ada pada putih telur menjadi suatu asam amino, yaitu albumin dan juga pepton. Yang kedua ada garam, asam. Jadi asam lambung ini yang pertama fungsinya adalah untuk mengasamkan makanan, di mana asam ini rasa asam ini dapat berperan sebagai antiseptik dan juga desinfektan alami di dalam tubuh yang berperan untuk membunuh bakteri dan virus yang bersifat patogen atau bisa menyebabkan infeksi di dalam tubuh yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Selain itu juga suasana asam ini berperan dalam mengubah pepsinogen menjadi pepsin, di mana pepsin tadi sudah disebutin ya, memecah protein yaitu dari putih telur menjadi asam amino. Selanjutnya ada renin. Renin ini enzim yang berperan sebagai ragi atau pengembang yang membekukan susu dan membentuk kasein dari kasinogen dan juga protein susu. Serta ada lapisan lambung yaitu mukus yang melindungi dinding lambung dari iritasi asam lambung. Jadi biarpun sifatnya asam, asam ini kan bekerja untuk mengolah makanan yang masuk, tapi tidak bertujuan untuk mengiritasi, makanya dilapisi dengan mukus ya. Selanjutnya untuk di lambung sendiri tadi kan ada pencernaan yaitu ada protein, lemak, dan juga karbohidrat, di mana masing-masing ini akan dibentuk senyawa tunggalnya, yaitu protein akan diubah menjadi asam amino, di mana pencernaan protein di lambung ini ada pepsinogen yang diekskresikan oleh sel sif dan diubah menjadi pepsin. Nah, pepsin akan merubah protein menjadi albumin. Lalu ada lemak, yaitu enzim yang berperannya adalah lipase yang disekresikan oleh sel sif yang akan menghidrolisis lemak yang masuk ke dalam tubuh menjadi asam lemak dan juga gliserol. Lalu ada karbohidrat, di sini juga ada dari sifat asamnya akan memecah ikatan pada gugus gulanya dari polisakarida menjadi monosakarida sehingga bisa diserap oleh tubuh. Organ selanjutnya yang berperan dari sistem pencernaan adalah usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang berada di antara lambung dan usus besar. Nah, ini ya, usus halus. Tadi sudah disebutkan pada gambar sebelumnya. Jadi dia ada di
di antara usus besar dan juga lambung. Jadi di bagian ujung sini adalah duodenum, yaitu lapisan bagian usus halus yang pertama berhubungan dengan lambung, disebut juga dengan duodenum. Lalu ada jejunum, yaitu lapisan tengah atau bagian tengah dari usus halus, di mana jejunum ini panjangnya 1 sampai 1,5 meter. Kalau duodenum panjangnya pendek, cuma 25 sampai 30 cm. Sedangkan ileum, ya, ini adalah bagian yang paling panjang di usus halus, di mana terjadi proses absorpsi. Ileum ini panjangnya sekitar 2 sampai 2,5 meter. Nah, ileum ini adalah bagian dari usus halus yang akan berhubungan langsung dengan usus besar. Jadi kalau duodenum menghubungkan lambung dengan usus halus, kalau ileum menghubungkan usus halus dengan usus besar. Ya, itu adalah anatominya. Sekarang kita bahas fungsinya. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Masing-masing bagian ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, duodenum ini adalah tempat terjadinya pencampuran atau mixing bowel, di mana akan menerima kimus dari lambung, lalu menghasilkan mukus yang melindungi usus dari keasaman pH. Jadi, kimus yang berada pada lambung ini sifatnya sangat asam. Nah, duodenum ini akan menghasilkan mukus yang bersifat basa atau pH-nya sekitar 7,8, sehingga membuat kimus yang tadinya asam menjadi basa, sehingga tidak akan mengiritasi lapisan usus halus. Lalu, duodenum ini menghasilkan urogastron atau enterogastron yang menghambat produksi asam lambung. Bagian kedua yaitu jejunum. Ya, tadi panjangnya 1 sampai 1,5 meter. Ini tuh berperan dalam tempat penyerapan nutrisi dan senyawa kimia lainnya, baik itu penyerapan nutrisi sederhana dari karbohidrat, protein, dan juga lemak atau vitamin dan beberapa senyawa lainnya. Lalu ada ileum, yaitu bagian akhir dari usus halus yang berikatan dengan usus besar, di mana terdapat katup atau sphincter yang mengontrol aliran dari ileum ke usus besar, di mana pada ileum ini memiliki 20-30 jaringan limfoid yang berperan dalam sistem imun, ya, jadi memproteksi usus dari bakteri. Kenapa? Nanti kita akan bahas di dalam usus besar itu ada bakteri. Lalu ada usus ileum juga dipersarafi oleh saraf simpatis dan plexus simpaticus. Di sini kerjanya juga terdapat gerakan peristaltik, di mana bisa mendorong kimus yang sudah diserap nutrisinya menuju usus besar, yaitu kolon. Jadi gerakan usus halus itu, yang pertama, kimus tiba di duodenum. Itu ada dengan adanya pergerakan usus halus yang dipicu oleh peregangan dan secara refleks dikendalikan oleh sistem saraf otak, ya, tadi sistem saraf simpatis. Di dalam usus halus ini ada gerakan peristaltik, karena lihat berdasarkan